teman-teman semuanya, kita masih di rumah Cokro Aminoto. Juga masih sama saya, Afifa, di sebelah saya ada Mas Angga, kemudian Gus Yusuf dan Pak Eko pastinya yang masih stay di sini untuk memperbincangkan atau mendiskusikan, menceritakan kembali bagaimana Bung Karno pada saat itu. Nah, sebelumnya kan kita sudah mulai banyak bicara tentang apa saja sih yang dilakukan Bung Karno ketika ngekos di sini. Nah, selepas itu, setelah lulus dari sekolah, pastinya beliau juga lulus dari sekolah yang lain nih, yaitu di bawah didikan dari Cokro Aminoto. Kita kan jadi penasaran, terus kemudian ada hal hebat apa lagi yang dilakukan oleh Bung Karno selepas beliaunya dari rumah kos Cokro Aminoto. Nah, mungkin kita bisa mulai dari Pak Eko dulu. Kira-kira apa sih yang membekas di Bung Karno yang kemudian dibawa beliaunya selepas dari rumah kos ini? Ya, begini. Soekarno lepas dari rumah ini setelah dinikahkan dengan Bu Utari. Jadi berkisaran umur 19 tahun waktu beliau masuk rumahnya Cokro Aminoto berumur 15, jadi 4 tahun. 4 tahun selesai di rumahnya Cokro Aminoto menikah dengan Utari, habis itu lantas dia melanjutkan ke Bandung. Ke THS ya, teknik Girls School itu namanya, sekolah teknik. Di Bandung itu belum 1 tahun. Beliaunya kuliah di THS belum 1 tahun. Tahun 1900 berapa itu Pak Cokro ditangkap Belanda gitu, sehingga beliau menunda kuliahnya itu belum 1 tahun sudah balik ke sini untuk mengurusi keluarga Cokro yang notabene ditinggal, yang masih punya anak kecil-kecil diantaranya Anwar, Darsono, Utari dan juga masih kecil, dan akhirnya memutuskan Soekarno untuk Kembali ke sini. Tidak meneruskan kuliahnya dulu sebelum 1 tahun. Dia bekerja untuk menghidupi keluarga Cokro itu di partikelir di jawatan kereta api. Nah, di saat bekerja di jawatan kereta api itulah Soekarno itu dekat dengan kaum buruh yang notabene kaum petani, buruh, dan melakukan pergerakan kepemudaan waktu itu, di mana mengambil sosok buruh, apa yang didapatkan buruh dalam Belanda, dalam situasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu, bagaimana rasanya rakyat di bawah itu. Setelah selesai, beliau kembali ke meneruskan kuliahnya. Setelah Pak Cokro 3 tahun Di penjara itu ya? Di penjara. Gitu. Lepas dari kuliah di HBS, di apa itu? THS. Yang di Bandung. Yang di Bandung itu. ITB kan sekarang. Iya, sekarang ITB. Kalau sekarang ITB. Yang sekarang ITB ya, Institut Teknologi Bandung lah ya. Nah, selepas dari situ beliau yang didapat dari rumahnya Cokro Aminoto ini ya semacam keinginan yang menggebu-gebu dan mendengar dari rakyat jelata yang di saat beliau bekerja di jawatan kereta api itulah, begitu kembali ke Jakarta, begitu kembali ke Bandung, beliau meneruskan kuliahnya dan selesai. Setelah selesai, dia tidak kan diminta untuk menjadi dosen pengajar di alma maternya. Beliau tidak mau, dan dia menjadi
memilih menjadi seorang pergerakan, di mana di tahun itu Pak Karno dan 3 kawannya itu yang siapa itu ditangkap Belanda ya, mulai di 1930 ditangkap Belanda sampai sidang putusan di Bandung itu dia diputus hukuman 4 tahun. Dan sehingga di situ waktu menikah dengan Bu Inggit Ganarsyh ya. Tadi belum saya ceritakan kenapa di tahun 28 ya menikah dengan Bu Inggit Ganarsyh itu sebetulnya di saat dia mengembalikan Bu Utari ke Pak Cokro ini ada hal yang sangat membuat kita ini tercengang ya kalau dilihat dalam masa sekarang yang namanya sosialis, tingkat sosialis itu adalah pertemanan itu di zamannya Soekarno itu sangat hebat sekali, karena untuk mengembalikan Siti Utari itu tidak dengan mudahnya mengembalikan dan mengecewakan. Dia tidak mau mengecewakan hati Cokro. Di saat waktu dinikahkan dengan Siti Utari itu, dia itu juga sebetulnya kebingungan, malah keluar masuk pintu dengan rokok yang tidak berhenti. Itu kenapa kamu mau dinikahkan? Kenapa kamu kok malah tidak jadi nikah? Nggak apa-apa, dia malah menantang begitu. Karena ini bertentangan dengan hatinya. Satu, Pak Cokro berharap supaya Soekarno menikahi Utari, tapi di dalam hatinya Soekarno dia tidak mau mengecewakan hati Cokro, dan tidak mau menyakiti hati temannya itu yang disembunyikan. Nah, disitulah yang namanya temannya Abdul Salam. Ketika dikembalikan sebelum mengawati Bu Inggit Ganarsyh waktu itu di Bandung sebagai ibu kosnya, nah itu perlu dicontoh lah untuk generasi muda sekarang, di mana jiwa sosialis sosial pertemanan itu sudah jauh balik berbanding dengan sekarang. Jangan telikung istilahnya. Iya, di sini sudah jangan bawa teman Anda kalau zaman sekarang apa ya namanya berkunjung ke pacarnya itu apa? Ngapel. Nah, jangan bawa temannya apel ke pacar, nanti bisa diembat sama temennya itu. Nah, jadi di saat yang menariknya itu di saat mengembalikan Bu Siti Utari itu dikembalikan ke 2 orang. Satu dikembalikan ke Pak Cokro, dan kedua Pak Cokro diberi penjelasan sebetulnya yang berhak memiliki Siti Utari itu sebetulnya bukan saya, Pak Cokro. Sebetulnya yang memiliki Utari ada teman saya yang namanya begitu dibawa sekalian Bapak Abdul Salam. Memang Pak Abdul Salam tidak sehebat yang lain yang tercatat dalam sejarah, karena Abdul Salam pernah bercerita di hadapan saya bahwa saya mencukai Utari itu di depan Soekarno. Jadi kalau boleh diringkas itu kepedulian Bung Karno terhadap keluarga Cokro gitu. Ya, tadi kan tidak mau menyakiti hati temannya dan masih menghormati kemauan Pak Cokro gitu loh. Makanya dia hanya nikah kimpoi, nikah gantung gitu. Sehingga Pak Cokro bisa menerima kenyataan itu dan sekaligus ini diberikan langsung dinikahkan dengan Pak Abdul Salam. Jadi begitulah kan, dengan pernyataan Soekarno yang demi Allah selama 3 tahun saya tidak menyentuh Utari. Itu kan ada masalahnya gitu. Dia tidak menyakiti, benar-benar tidak mau menyakiti hati temannya. Di situ hebatnya Soekarno, tertanam jiwa sosialisnya, sosialis
pertemanannya itu loh. Sehingga tidak mau menyakiti hati temannya dan tidak mau mengecewakan hati Pak Cokro. Sehingga kembali ke Jakarta, ke Bandung, dia menikah dengan ibu kosnya, Bu Inggit Karnasih, yang notabene ini sebetulnya juga agak nyentrik juga Pak Karno ini di dalam urusan wanita ya, sehingga bisa memikat seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Bu Inggit Karnasih ini kan dalam catatan sejarah juga suaminya Pak siapa itu tadi? Sanusi. Pak Sanusi ya, Pak Sanusi akhirnya diberikan kan waktu itu. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan Iya, oleh jadi Pak Angga dalam perspektif politik yang secara. kalau saya yang paling menarik itu adalah betapa sebenarnya Bung Karno kan sudah lulus. Yeah. Dia punya kesempatan yang luar biasa untuk melanjutkan kuliahnya di Bandung, namun ketika tahu bahwa Pak Cokro ini sedang bermasalah, Bung Karno ini kembali pulang untuk dan membantu bekerja di jawatan kereta api ya, tadi. untuk membantu si Cokro Keluarga Aminoto Cokro. itu tadi. Nggih. Nah, terus kemudian tadi yang juga saya tangkap adalah ada beberapa hal yang kemudian itu masih membekas di jiwa Bung Karno, selain pastinya keluarga Cokro Aminoto, kepedulian Bung Karno yang sangat luar biasa kepada keluarga Cokro Aminoto, Yeah. juga pastinya ketika di Penele ini kan ketemu dengan banyak orang nih, tidak hanya membaca buku yang banyak, tapi dia juga bersinggungan langsung dengan mereka-mereka yang menulis bukunya, yang empunya pemikirannya gitu, sehingga itu sangat berpengaruh kepada pergerakan Cokro berikutnya, khususnya di sektor politik ya dan sosial. Mungkin Mas Angga bisa memberikan sedikit gambaran, banyak juga nggak apa-apa sih Mas, jadi waktu itu ketemu sama siapa aja, sehingga kemudian Bung Karno itu juga terinspirasi oleh Cokro pasti ya, tapi pastinya juga ada beberapa tokoh besar yang kemudian menginspirasi pemikiran dari Bung Karno. Iya. Kalau kita lihat sebetulnya rumah Peneleh ini kan bisa dikategorisasikan sebagai movement base camp. Jadi sebuah markas pergerakan yang levelnya itu tidak hanya skopnya lokal tapi juga kemudian nasional, di mana kemudian banyak sekali ya orang yang datang diskusi, merencanakan kegiatan, melakukan membangun pengorganisasian dan segala macam gitu, di mana kemudian kalau kita lihat itu beberapa tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh Bumi Putra, tapi juga kemudian tokoh-tokoh pergerakan yang memiliki empati terhadap Nusantara ini, itu juga sering datang ke sini gitu kan. Itu bisa kita lihat misalnya beberapa tokoh-tokoh dari Belanda yang pahamnya sosialis seperti Bars dan Sneevliet itu datang ke sini. Juga kemudian beberapa tokoh yang lain gitu kan. Itu juga banyak ke sini, ada Kiai Haji Mas Mansur, Ahmad Dahlan, juga kemudian tokoh-tokoh yang lain yang juga senior dari Pak Karno ya, seperti Agus Salim, itu juga datang ke sini, ada Abdul Muiz itu juga di sini, dan lain sebagainya, yang itu semua memberikan pengaruh besar kepada Soekarno, sehingga kalau kita pelajari pemikiran dari Bung Karno itu paham betul tentang pemikiran nasionalis itu konstruksi wacananya seperti apa, pemikiran Islam itu seperti apa, pemikiran Marxis seperti apa, karena seperti itu. Jadi misalnya tokoh-tokoh tadi yang memperkenalkan gagasan paham sosialisme itu seperti Sneevliet, terus Bars, itu memberikan pemahaman terhadap Pak Karno tentang sosialisme internasional. Yang itu sangat membekas juga kepada beliau. Juga kemudian ada tokoh-tokoh yang lain misalnya yang memberikan pemahaman tentang pergerakan kebangsaan gitu. Yang mana sebetulnya kebangsaan itu, gagasan nasionalisme sendiri itu juga disirkulasikan dalam organisasi Sarekat Islam. Selain Pak Cokro Aminoto itu ada tokoh seperti Abdul Muiz gitu. Juga kemudian ada seperti Agus Salim. Agus Salim ini juga sebetulnya salah seorang intelektual yang sangat kuat gitu kan. Jadi kalau kita lihat jejak langkah beliau, jadi sebelum beliau itu menjadi sekretaris dari Pak Cokro, beliau ini adalah asisten dari Seno Gurgronya, gitu. Yang kemudian dibawa sama Seno Gurgronya itu ke Jeddah. Nah kemudian ketika Agus Salim itu kemudian pulang dari Jeddah, dan beliau itu ya namanya mungkin agak bimbang, galau lah kalau istilah sekarang itu kan, ini aku ini melayani kolonial, apa aku melayani bangsaku gitu kan.
Nah, beliau bertemu dengan Cokro. Akhirnya mendapatkan pengadaran dari Cokro dan kemudian sampai dipercaya menjadi sekretarisnya Pak Cokro. Itu juga memberikan pengaruh luar biasa kepada Soekarno, pada Bung Karno. Jadi itu jadi beliau membaca buku, beliau ketemu orang, beliau melihat keadaan yang terjadi di masyarakat, itu sangat membekas, yang sampai kemudian mempengaruhi masa hidup selanjutnya. Mulai dia menjadi tokoh pemimpin pergerakan di Bandung, dan selanjutnya menjadi presiden. Itu benar-benar dia memiliki pemahaman yang solid tentang berbagai macam ideologi, berbagai macam wawasan, pemikiran, mengenal orang. Itu benar-benar beliau tekankan. Nah, sebetulnya yang menarik, salah satu pengalaman pengorganisiran dari Bung Karno sebelum di Bandung itu beliau menjadi ketua PNI. Jadi ketua PNI tahun 1927. Nah, sebelumnya ini pada saat dia sekolah di HBS, dia sudah menjadi kader dan bahkan elit dari salah satu organisasi yang namanya Trikoro Darmo. Gitu. Trikoro Darmo ini yang nanti kemudian menjadi Jong Java. Jong Java itu yang menjadi representasi dari nanti di Sumpah Pemuda 1928. Nah, yang menarik dari Bung Karno ini ketika beliau bergabung pada organisasi Trikoro Darmo, dia ini pemikirannya ini kalau istilah anak sekarang anti mainstream gitu. Anti mainstream dalam artian gini. Dia datang dan dia bilang sudah tidak perlu ada lagi hierarki dalam komunikasi di antara orang Jawa. Jadi tidak perlu lagi bahwa bahasa Jawa itu dipisahkan antara bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Gitu. Ya kita pilih mana gitu, kita mau ngomong bahasa Kromo atau bahasa Ngoko, dan itu kemudian perkenalkan, jadikan sebagai sarana komunikasi antar semua orang Jawa. Seperti itu. Nah, ini menarik sebetulnya tentang problem yang kalau kelihatan baca sekilas itu sepele, ini soal apa sih bahasa. Dari situ sebenarnya Soekarno mau bilang bahwa ini rakyat Bumiputra atau kemudian rakyat Nusantara dan rakyat Marhaen ini sebetulnya kan berhadapan dengan dua lapis penjajahan, dua lapis diskriminasi dan eksploitasi. Lapisan pertama itu kolonialisme yang kita sudah sama-sama tahu, dijajah Belanda. Tapi sebetulnya penjajahan Belanda itu kan dalam tanda petik IO-nya event organizer-nya itu sebetulnya kalangan priai, amtenar gitu kan. Kaum-kaum kalangan-kalangan ningrat yang pada saat ketika terkonsolidasi Hindia Belanda menjadi sebuah kekuatan yang sudah solid, maka kaum-kaum ksatria priai ini masuk menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Ya kan? Yang mana kemudian birokrasi kolonial ini kemudian memunculkan kelompok priai yang disebut sebagai kaum amtenar tadi. Nah, kaum amtenar tadi untuk menginjakkan posisinya yang lebih tinggi dari rakyatnya dan melakukan penindasan dan kesewenang-wenangan dalam konteks negara kolonial Hindia Belanda. Nah, mereka ini salah satu sarananya dengan menggunakan bahasa gitu. Nah, dari situ jiwa pemberontakan dan jiwa kemerdekaan dari Bung Karno ini kemudian sudah muncul. Dia tidak hanya membaca buku, dia melihat dalam komunikasi antar orang per orang. Oh, kalau tuan, jadi kalangan priai ini menganggap tuan dan orang biasa itu dianggap hamba, itu karena dia menggunakan bahasa Ngoko, gitu kan, ke yang lebih bawah. Tapi yang lebih bawah nggak boleh menggunakan bahasa Ngoko, tapi Kromo, gitu kan. Nah, ini berarti kan dominasi penjajahan. Itu yang menjadi salah satu prinsip utama yang dipegang terus oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno itu melihat bahwa problem utama itu bukan hanya berhadapan dengan orang asing, tapi juga penindasan oleh bangsanya sendiri. Gitu. Itu yang selalu ditekankan, jangan sampai ketika merdeka rakyat Marhaen ini ditindas oleh bangsa kita sendiri. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang tertanam kuat yang penting kita pelajari dalam pemikiran dan gagasan Soekarno. Tadi kan sempat dibahas pada segmen sebelumnya itu tentang narasi Soekarno. Jadi masuk tadi juga sempat disebutkan ada pergerakan kebangsaan yang mulai dirintis oleh Bung Karno. Tapi sebelum beliaunya
bergerak dengan partainya sendiri yang PNI tadi itu. Iya. Kita kan tahu ya, itu tahun 1927 Syarikat Islam itu ada perpecahan di dalam. 26, iya. Nah, itu gimana nih Bung Karno saat itu menyikapi, karena kan Syarikat Islam itu sangat lekat ya dengan beliaunya. Betul. Teman-temannya juga ada di situ, tapi Semuanya. pada kenyataannya ada ya beda pendapat biasa lah ya. Tapi pada saat itu yang saya ketahui itu kan gapnya sangat luar biasa besar ya. betul. Lah itu gimana sih Bung Karno menyikapi itu sehingga kemudian memunculkan solidaritas bersama dan berujung pada narasi beliaunya tentang nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Iya, memang kalau kita ngelihat Bung Karno itu luar biasa. Dia menulis sebuah masterpiece yang dikenang menjadi satu tulisan terbaik beliau. Itu nasionalisme, Islamisme, Marxisme pada umur 25 tahun. Jadi 1926. Dan dia melihat itu sebagai sebuah refleksi terhadap keadaan sosial yang ada pada waktu itu dalam proses besar pergerakan kebangsaan. Jadi pada waktu itu Syarikat Islam itu sekitar tahun 1925-26 itu sedang mengalami proses surut ya. Sudah mulai dari puncak kejayaannya itu kan 1918, 19, 20, 21 kan. Sampai dia ini yang sampai dia punya kader itu Cokro itu 2,5 juta orang gitu. Nah, terus kemudian ada pasang turunnya itu karena kemudian terjadi pergesekan dan perpecahan Pas yang dia pada di waktu penjara ya. pas dia di penjara. Jadi Cokro 1921 itu di penjara di Kalisosok itu. Nah, terus kemudian terjadi guncangan itu. Mulai terjadi perpecahan. SI Merah ada SI Merah, terus kemudian Syarikat Islam Merah, Rakyat, terus kemudian selanjutnya menjadi terpecah. Nah, itu salah satu problem yang kemudian menjadi masalah gitu kan. Itu dibaca Soekarno. Kedua, itu adalah salah satu organisasi besar yang mengkonsolidasikan rakyat itu PKI. Yang pada 1926 melakukan pemberontakan yang sebetulnya agak ceroboh gitu kan, karena kekuatannya masih belum terkonsolidasi, sudah memaksakan diri melakukan pemberontakan, sehingga kemudian Soekarno melihat nih, ini rakyat ini yang sudah mulai sadar gitu kan. Itu ditulis dalam nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Dia bilang rakyat, dia munculkan istilahnya Arya Bima, sudah mulai bangun dari tidurnya. Tapi kemudian nggak ada pandunya. Karena pandunya ini sekarang sedang mulai turun gitu kan. Nah, kemudian dituliskan oleh Soekarno, ketika dua organisasi besar ini turun, maka harus ada istilahnya pelopor, pandu yang menggerakkan rakyat yang sudah mulai turun dan mulai sadar, terjadi penindasan. Nah, kemudian juga Soekarno melihat bahwa ketika dia memahami, meneliti ya, ini terjadi perpecahan. Orang nasionalis gontok-gontokan nama Islam. Orang Islam gontok-gontokan sama komunis, sama Marxis. Orang Marxis gontok-gontokan nama nasionalis. Nah, padahal kita mau merdeka kan gitu kan kira-kira. Nah, Soekarno itu dari wawasan yang tadi yang sudah kita diskusikan tentang ketemu beberapa tokoh, dia ngelihat, loh ini masalahnya yang jajah kita itu urusannya cuma duit, rezeki gitu kan. Mereka mau mengeksploitasi kekayaan alam ya kan, segala macam. Terus kekayaan alam, upah buruh murah dan pasar untuk produknya ya kan. Itu kolonial Belanda dan kemudian pembantu-pembantunya yaitu kalangan Amtenar tadi berhadapan dengan ini. Mau kalangan nasionalis, mau kalangan Islam, mau kalangan Marxis berhadapan dengan kondisi seperti ini begitu kan. Sehingga beliau bicara dengan sangat fasih dengan kaum nasionalis, dengan kaum Islam, dengan kaum sosialis, menggunakan bahasa mereka. Gitu kan, untuk membangun persatuan pergerakan. Nah, persatuan pergerakan ini dibangun bukan hanya semata-mata untuk persatuan itu sendiri. Jadi Bung Karno bilang bahwa saya ini ngajak bersatu dalam tulisan saya bukan hanya untuk persatuan itu sendiri, tapi apa? Untuk keluar dari kondisi ketertindasan yang dialami oleh rakyat akibat dari rezim imperialisme, gitu kan, dan feodalisme. Nah, itu sebetulnya salah satu pada umur beliau 26 tahun, dia sudah menulis seperti itu. Pada umur 25 tahun, pada umur 26 tahun 1927, beliau mendirikan yang disebut sebagai Partai Nasional Indonesia. Gitu. Jadi Partai Nasional Indonesia tadi mencoba melihat apa yang menjadi persoalan dari organisasi-organisasi sebelumnya, ya kan. Nah,
kemudian Bung Karno itu membangun istilahnya apa? Sintesa. Sintesa baru. Jadi yang sebelumnya itu kemudian Sarekat Islam, kemudian sosialis. Nah, dia menampilkan tentang Partai Nasional Indonesia. Nah, yang perlu juga kita diskusikan itu bahwa di Bandung ini beliau juga memiliki mentor-mentor yang handal gitu. Mentor-mentor handal yang sebetulnya itu tetap ada hubungannya dengan Pak Cokro gitu. Jadi kalau kita ngelihat Pak Cokro dan tokoh-tokoh yang lain pada waktu itu, jadi bukan terpisah gitu kan. Pak Cokro dengan Sukemi, Pak Cokro dengan Cipto Mangunkusumo, dengan Ki Hajar dan yang lain-lainnya. Ini jaringan pergerakan memang. Jaringan pergerakan yang satu sama lain terkoneksi. Nah, pada saat Bung Karno ini menjadi mahasiswa di ITB, mentor dia itu adalah tokoh-tokoh yang pada tahun ketika Bung Karno di HBS di Surabaya, di sini, orang-orang ini diasingkan ke Belanda, gitu. Jadi tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, gitu. Terus kemudian Does Dekker. Ini adalah tokoh yang pada waktu itu pada era tahun 1912. Mereka ini kemudian memunculkan konsepsi nasionalisme yang paling progresif zamannya. Siapapun yang merasa dan ikut memperjuangkan sebagai orang Indonesia, maka dia adalah warga negara Indonesia. Itu ditulis, diserukan oleh 3 serangkai tadi pada tahun 1912. Nah, ketika kemudian ke Belanda, mereka pulang ke Indonesia, mereka kemudian ke Bandung untuk menjadi mentornya Pak Karno. Bukan hanya itu, bukan hanya 3 orang tadi. Ada salah satu tokoh yang sangat dihormati, baik oleh kalangan intelektual dan kalangan spiritual dari berbagai macam agama di Indonesia yang melanglang buana 19 tahun di Eropa, yaitu namanya Sosro Kartono. Nah, Sosro Kartono tadi itu adalah guru Soekarno, dan ketika Bung Karno tahun 1930 ya Pak ya, di penjara, sebelum vonis pengadilan, 6 orang dari lawyer pengacaranya Pak Karno itu datang ke rumahnya Sosro Kartono gitu kan. Dan kemudian ya menariknya Sosro itu nggak tahu kalau mau didatengin, tapi di meja makan sudah disiapkan makan sama minum gitu kan, 6 orang bersama gitu. Iya, saya tahu kalian datang. Oh, yang kalau tidak salah Soekarno menggugat itu ya, apa Indonesia menggugat? Iya, dia inspirasi itu sebelumnya. Sebelumnya itu dia ketemu dengan Pak Sosro Kartono. Nah, Sosro Kartono bilang begini, saya bantu gitu kan Sosro Kartono, dan saya yakin bahwa Indonesia merdeka, tapi perjalanan Soekarno ini sangat berat gitu. Karena setelah ini beliau akan diasingkan gitu kan. Kita tahu diasingkan di Bengkulu, diasingkan di ND, dan bahkan kemudian ada sampai pada satu titik paling rendah dari kepercayaan diri dan mentalitasnya. Mungkin Pak Karno ada yang bilang kemudian udah mau menyerah aja, tapi tetap dia ingat terus tentang pesan itu, dan tetap terus dia memperjuangkan bangsa ini gitu. Tetap menjadi tokoh pergerakan. Nah, ini berbagai macam pengaruh-pengaruh penting kepada Pak Karno yang kemudian sangat kuat. Artinya bahwa Pak Karno ini selain pemikiran, gagasan dan kekuatan mentalnya itu besar, juga beliau itu memiliki didampingi juga oleh berbagai guru-guru, guru intelektual, guru pergerakan, guru spiritual dan lain sebagainya yang mempengaruhi dari yang tetap menemani Pak Karno sampai kemudian terciptanya kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi ya asik ya, maksudnya situasinya itu kan keotik ya, karena selama ini kan dia memandang Cokro itu sebagai sosok yang hits banget, happening banget gitu ya. Terus kemudian organisasi yang sangat besar itu mulai surut, terus ada perpecahan. Namun Bung Karno itu, kalau saya tadi itu masih keinget yang Gus Yusuf sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa dia benar-benar menjalankan 2 hal itu tadi. Jadi Iqra dan hijrah. Jadi Iqra itu dia benar-benar melihat situasi yang ada. Kemudian apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Masa kita mau beranteman terus kayak tadi yang Mas Angga sampaikan ya. Jadi yang Islam gontok-gontokan sama nasionalisme, yang Marxis gontok-gontokan sama sama Islam ya, sama semuanya saling gontok-gontokan. Iya, terus ngapain gitu kan? Dan itu dibaca sama Bung Karno. Kemudian tidak hanya sekedar saling berebut posisi. Iya, gitu kan, sebenarnya sama kan situasinya sama situasinya seperti dihadapi mereka sama gitu kan. Terus kemudian nggak hanya cuman Iqra, tapi yang dilakukan oleh Bung Karno adalah hijrah. Dia membaca situasi itu, terus kemudian dia terus
apa nih yang harus aku lakukan. Kemudian tadi ada istilah kalau pandunya hilang ya sudah, kita harus segera mencari pandu yang baru, menciptakan pandu yang baru dengan semangat yang sama tentunya, karena yang saya yakin yang dituju Cokro dan Bung Karno adalah sama, yaitu kemerdekaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sehingga dia, aku rasa sih PNI itu salah satu bentuk hijrahnya Bung Karno mungkin ya, ini kesimpulan saya ya, karena dia membaca situasinya sudah nggak stable, terus teman-temannya sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang sangat riskan ya waktu itu dengan PKI. Terus kemudian ya itu, terus ngapain aku gitu loh, masa aku in between aja atau menyerah, terus apa yang harus saya lakukan ya, hijrahlah kemudian Bung Karno ini dengan creating pandu yang baru gitu. Nah, terus kemudian itu kalau dari segi politik ya dan pergerakan sosial beliau. Nah, kalau menurut Gus Yusuf nih pripun sosok Soekarno yang pastinya nih ya nasionalis pasti ada, kemudian sisi religiusnya juga ada yang dibuktikan tadi. Kalau saya boleh ambil kesimpulan ya itu tadi ya, Iqra dan hijrahnya itu dapat banget nih Bung Karno. Nah, ada juga nilai kemanusiaan yang kemudian sangat membekas di jiwa Bung Karno itu untuk dijadikan spirit utamanya dia ketika berjuang melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Itu gimana kemudian dari segi spiritual yang didapatkan oleh Bung Karno hingga mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan? Jadi lagi-lagi kembali ke konsep tadi yang di segmen pertama kita bincangkan, silabus atau kurikulum yang dibuat oleh Pos Cokro Aminoto ini luar biasa mendarah daging, tidak hanya membekas di pikiran tapi menjadi laku keseharian yang dilakukan oleh Bung Karno, sehingga nasionalisme pada saat itu buat anak bangsa yang lain yang sudah mulai terpecah nih, adanya SI putih, SI merah gitu kan. Padahal itu semua teman-temannya semua gitu kan. Karena ya istilahnya itu ada tadi. Itu Gus, seteru satu guru. Nah itu jadi itu juga disebabkan tadi itu tokoh utamanya kan di penjara ya, Mas Angga ya, di penjara. Kemudian itu yang membuat mulai nih gelisah kan. Nah, kegelisahan itu ditangkap tadi dengan bahasanya diikrokan, membaca realitas fenomena kehidupan sekitarnya dengan bahasa religi dan spiritual, dengan nilai-nilai profetik dan spiritual yang beliau dapatkan dari Haji Omar Syahid Cokro Aminoto ini, sehingga tetap nilai-nilai kemerdekaan yang harus diperjuangkan, bagaimana nih jangan sampai melemah gitu kan, harus diambil tindakan dengan konsep hijrah dari didominasi, dijajah, kemudian dieksploitasi menjadi bangsa atau manusia-manusia yang merdeka dalam semua segi kehidupan. Dalam catatan saya di sini dengan nasionalisme dan religiusitasnya Bung Karno ini, itu ada unsur kemerdekaan yang beliau dapat dari tadi Muslim National on the Beach itu. Kedua ada persamaan, equality di situ. Ketiga ada fraternity di situ, ada brotherhood kalau orang Belanda bilang, persaudaraan gitu, brotherhood di situ. Nah, bagaimana yang tadinya satu menjadi pecah bisa digabung lagi dengan brotherhood ini, dengan fraternity dan persamaan. Kita sama-sama bangsa ini. Jangan sampai kita berantem sendiri, kelahi sendiri, diketawain sama penjajah. Karena ego ya. Karena ego. Nah, itulah fungsinya kemerdekaan, memerdekakan jiwa kita dari hawa nafsu yang mau menang sendiri, tidak mau berjuang bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita mulia kita semua. Ini saya rasa yang beliau ambil, karena itu tadi didikan satu, lagi-lagi saya ingin menegaskan, suffering itu liberating. Jadi begitu rupa penderitaan, kemudian penindasan, disingkirkan kan, bahkan dari Sukamiskin ke Ende, ke Bengkulu, gila aja kan gitu kan. Itu
itu kalau orang yang tidak mampu mengambil ikro yang tepat Iya. bisa gua ngapain sih ngurusin kayak begini. Mereka juga belum tentu ngurusin. Iya. Boleh jadi orang Iya, sekarang kayak iya, begitu iya. kan, karena apa, lu gue, tapi Bung Karno ini lompatannya pikirannya itu 100 tahun ke depan, sehingga dia juga tetap di tengah-tengah dihimpit segala rupa dengan segala penderitaan itu, tapi beliau bisa memerdekakan. Kayak saya katakan, suffering is liberating. Itulah yang beliau ambil benar-benar dari ajaran gurunya, Mas Cokro Aminoto ini. Ini nilai-nilai nasionalisme, sosialisme yang beliau dapatkan juga dari ajaran silabus tadi, Muslim National Underwich, silabus utama untuk menjadi tokoh pergerakan. Iya. Mau saya tambahkan Iya. sedikit ya. Jadi menarik, tadi saya baru kepikiran kalau dalam tulisannya nasionalisme, Islamisme, Marxisme itu di dua paragraf akhir tuh Bung Karno bilang bahwa kunci kemerdekaan itu bukan pada menerima, tapi pada memberi dan berkorban. Yes. Dan dia bilang bahwa teruslah kita bersama-sama karena cahaya itu dekat. Gitu. Dia bilang cahaya itu sudah dekat. Dia bilang itu untuk meyakinkan pertolongan itu sudah dekat. Nah ini kan benar-benar sebetulnya Iya. itu bukan hanya bahasa akademik ya yang ditulis, tapi bahasa spiritual. spiritual, Iya. Itu spiritual seperti itu. Jadi agar kita kemudian, Bung Karno bilang, agar kita tidak selalu berseteru, agar kita tidak menampilkan ego sendiri-sendiri, maka dia bilang bahwa tujuan kita ini untuk mencapai itu adalah dengan memberi, bukan menerima, bukan minta gitu kan. Ego itu kan pingin menang itu karena kita minta sesuatu. Iya, iya. Nah, Bung Karno bilang kuncinya kita memberikan. Kita memberikan dan kita berkorban gitu. Nah, kalau semuanya memberi dan berkorban, maka kekuatan itu semakin lama semakin besar gitu. Dan oleh karena itu, Bung Karno bilang bahwa cahaya itu sudah dekat gitu. Kalau kita sudah bisa Iya. ke situ. Dia punya leap of faith kalau istilah Iya. kerennya itu ya. Instingnya sudah kuat. Iya, dan itu apa ya, keyakinan yang sangat luar biasa. Dan itu di tengah himpitan itu orang memang biasanya apa ya, hopeless lah ya gitu. Apalagi situasinya sangat sulit seperti itu. Nah, itu tadi kan sempat disinggung nih tentang Bung Karno dengan segala sufferingnya, termasuk dia dibuang ke sana sini ya. Itu menarik untuk kemudian kita bahas secara khusus pada segmen berikutnya. Bung Karno ini memang ngapain sih sampai dibuang gitu, sampai semengancam apa kemudian gerakan Bung Karno sehingga beliaunya itu harus dibuang ke sana sini, dijauhkan dari teman-temannya dan seterusnya. Kemudian di mana saja beliau itu kemudian dibuang, apa saja pergerakan beliau, apakah dia hopeless atau dia sedih dan berputus asa, kita nggak tahu. Kita akan bahas di segmen berikutnya apa yang dikerjakan Bung Karno di saat masa pengasingannya. Iya. Untuk segmen kali ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Terima kasih.